Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Tears in Heaven. Drama ini mengisahkan tentang Du Xiaosu yang diperankan oleh Li Xin. Dia merupakan seorang reporter yang bekerja di bidang hiburan dan dikenal pekerja keras serta pantang menyerah. Dia memiliki kekasih yang bernama Xiao Zhenrong yang diperankan oleh Zhang Yunlong. Nah, di sini mereka berdua merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai gitu. Namun suatu hari si Du Xiaosu ini tiba-tiba memutuskan si Xiao Zhenrong tanpa alasan yang jelas gitu teman-teman, dan itu membuat si Zhenrong ini berencana untuk pergi ke Yunan. Nah, di Yunan itu sedang terjadi musibah gitu, bencana alam, dan karena mereka berdua ini sedang putus, si Zhenrong ini memilih untuk pergi ke sana gitu. Nah, di sini si kekasihnya ini baru tahu kalau misalnya si Zhenrong ini sudah menyiapkan cincin untuk melamar si ceweknya ini gitu teman-teman. Nah, akhirnya si ceweknya ini berencana untuk menyusul dia ke kota yang terkena bencana itu. Ini adalah kakaknya si Zhenrong, dia bernama Lei Yuzheng yang diperankan oleh Xiao Du. Sebenarnya dia itu bukan saudara kandung, tapi sejak kecil mereka berdua ini sudah sangat dekat gitu. Jadi si kakaknya ini juga sangat menyayangi si Zhenrong ini gitu teman-teman. Nah, setelah sehari berada di daerah tersebut, Zhenrong ini nggak bisa dihubungi, dan di sini kakaknya ini panik banget, apalagi baru ada berita kalau misalnya terjadi bencana susulan, terjadi longsor gitu. Nah, ketika sampai di daerah Yunan ini, si Xiaoxiu ini langsung menelpon si Zhenrong, namun tidak ada kabar gitu, dan pesawat dia juga delay. Akhirnya dia telat tiba di sana, dan dia menelpon Zhenrong itu benar-benar nggak ada kabar. Tiba-tiba ada yang mengangkat teleponnya Zhenrong, dan itu dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa si kekasihnya ini sedang mengalami kecelakaan gitu. Nah, di sini dia langsung menyusul ke rumah sakit, dan sampainya di sana si dokter ini sedang melakukan penyelamatan kepada si Zhenrong gitu teman-teman. Sebelum berangkat ke Yunan, si Zhenrong ini sempat mengirimkan pesan kepada Xiaosu yang mengatakan bahwa Zhenrong akan berusaha agar Xiaosu ini bisa kembali dan mencintai si Zhenrong lagi. Dia nggak peduli sesulit apapun, dia akan berusaha gitu teman-teman. Jadi si Zhenrong ini benar-benar mencintai Xiaosu, dan ketika mau putus, si Xiaosu itu sudah mengatakan hal-hal yang benar-benar menyakiti hatinya Zhenrong gitu. Namun Zhenrong bisa memaafkan itu semua gitu teman-teman. Makanya itu yang membuat si Xiaosu ini benar-benar menyesal telah mengatakan hal itu. Nah, sebenarnya alasan mereka putus itu karena orang tuanya Zhenrong, yaitu ibunya Zhenrong, itu sempat punya masalah dengan orang tuanya si Xiaosu ini. Jadi ketika Zhenrong mengenalkan si Xiaosu kepada ibunya itu secara pribadi berkata kepada Xiaosu untuk menjauhi anaknya ini gitu. Karena si ibunya ini dulu sempat suka kepada si ayahnya si Xiaosu. Jadi ketika Xiaosu akan masuk ke keluarganya dia mungkin tidak akan bisa menerima Xiaosu gitu teman-teman. Jadi ibunya itu menjelaskan tentang penderitaan yang dibuat oleh ayahnya Xiaosu, dan dia meminta agar Xiaosu ini menghentikan hubungannya kepada si Zhenrong. Nah, Xiaosu ini nggak jujur kepada Zhenrong, malah dia memutuskan Zhenrong dengan mengatakan dia masih mencintai mantannya, dan dengan kata-kata yang menyakitkan lainnya gitu, yang bisa membuat Zhenrong ini jauh dari dia gitu. Nah, sedangkan momen kebersamaan mereka berdua itu sudah berjalan sangat lama, yang itu sudah membuat Zhenrong ini nggak bisa pisah dari Xiaosu, dan Xiaosu mau beralasan apapun, Zhenrong itu sudah nggak percaya gitu, karena momen kebersamaan mereka berdua ini sudah sangat nyata gitu. Nah, di sini ketika Zhenrong dinyatakan meninggal, jadi ketika melakukan penyelamatan itu dokter sudah tidak bisa menolong si Zhenrong, dan Zhenrong dinyatakan meninggal. Si Xiaosu ini tetap bersikukuh agar dokter membantu untuk menyelamatkan Zhenrong. Dia nggak percaya kalau misalnya kekasihnya ini sudah meninggal, dan itu benar-benar di hadapan dia gitu. Sedangkan dia belum sempat meminta maaf kepada Zhenrong. Nah, jadi Zhenrong ini merupakan seorang dokter juga teman-teman. Dia itu dokter yang sangat ceria, dan dia ke Yunan itu untuk menolong orang-orang yang di sana gitu, karena di Yunan ini sedang kekurangan tenaga medis, jadi Zhenrong pergi ke sana. Nah, kembalinya dari Yunan, Zhenrong ini berencana untuk mendekati Xiaosu lagi dan akan melamar si Xiaosu gitu.
kabar kematian Zengrong ini pun sampai ke rumahnya. Di sini ibunya sampai pingsan, shock banget mendengar kematian anaknya. Dan kakaknya ini berencana untuk menyusul Zengrong dan membawa Zengrong pulang gitu teman-teman. Di sini si Xiaosu ini masih cukup histeris dan dia masih nggak percaya kalau kekasihnya ini sudah meninggal. Jadi dia tuh ketika Zenrong berangkat ke Yunan, dia tuh mendapatkan telepon dari pihak toko perhiasan yang mengatakan bahwa perhiasan yang dipesan oleh Zenrong itu sudah jadi gitu teman-teman. Nah di situ dia tuh baru benar-benar menyadari bahwa sebenarnya mereka itu saling mencintai dan dia mau langsung menyusul Zenrong gitu. Nah misalnya dia tidak telat menyusul si Zenrong, mungkin saja Zenrong itu masih bisa diselamatkan gitu. Jadi dia tuh benar-benar merasa bersalah banget gitu teman-teman. Di sini dia masih merasa itu seperti mimpi gitu, yang Zengrong ini tiba-tiba meninggal padahal dia belum sempat menjelaskan yang terjadi sebenarnya, dan dia juga belum sempat meminta maaf atas perbuatan yang cukup jahat ini kepada si Zengrong gitu. Jadi dia tuh benar-benar shock banget. Nah di sini kakaknya ini sangat membenci si Xiaosu ini karena si kakaknya ini mengira bahwa Zengrong meninggal itu karena si Xiaosu. Jadi kakaknya itu memahami bahwa Zengrong itu berangkat ke Yunan karena dia patah hati kepada Xiaosu. Jadi kalau misalnya dia nggak putus dari Xiaosu, si Zengrong ini nggak mungkin berangkat ke Yunan gitu teman-teman. Jadi kakaknya itu benar-benar membenci Xiaosu karena dia juga merasa si Xiaosu ini mempermainkan perasaan Zengrong gitu. Ketika Zengrong sudah sangat mencintai dia, tiba-tiba si Xiaosu ini memutuskan Zengrong dengan alasan yang cukup menyakitkan gitu. Jadi pada awalnya kakaknya ini sangat membenci si Xiaosu ini dan dia sangat menyalahkan Xiaosu atas kematian si Zengrong. Di sini kakaknya ini juga sangat terpukul dengan kepergian si Zengrong karena selama ini dia itu sudah menyayangi Zengrong seperti adiknya sendiri gitu, dan mereka ini sangat dekat gitu teman-teman, dan mereka berjanji bahwa mereka akan selalu menjadi teman itu sampai mereka tua gitu. Nah di sini si kakaknya ini merenung di tempat mereka berdua biasanya mengobrol tentang banyak hal. Di sini Zengrong berkata bahwa dia ingin nanti mereka berada di tempat itu lagi ketika tua dan membuka harta karun yang mereka simpan di sana ketika mereka masih kecil gitu. Dan kakaknya juga mengingat beberapa momen kebersamaan dia dengan si Zengrong, dan itu membuat hatinya itu sangat terpukul gitu, karena selama ini tempat dia bertumpu, tempat dia meluapkan segala emosinya itu kepada si Zengrong ini gitu teman-teman. Nah di sisi lain si kekasihnya Xiaosu ini juga sangat sedih gitu. Jadi dia tuh sudah merasa lelah tapi dia nggak tahu harus cerita ke siapa gitu, dan dia tuh sangat frustasi dengan kepergian si Zengrong ini. Dan beberapa momen kebersamaan mereka itu juga masih terekam jelas di benaknya si Xiaosu ini, mulai dari mereka yang akan membangun rumah impian dan semua momen tentang kebaikan Zengrong kepada dia gitu. Jadi si kakaknya dan juga kekasihnya ini sama-sama sangat membutuhkan Zengrong. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.